Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi nih yang pastinya akan membuat kalian kaget. Dimana diketahui nih, perempuan merupakan makhluk Allah Ta'ala yang ternyata sangat dimuliakan di dalam ajaran Islam, terutama di dalam agama Islam itu sendiri. Bukan untuk body shaming sahabat, ternyata nih ada keutamaan wanita gemuk menurut Islam yang ternyata dari dulu sampai sekarang menjadi idola dan juga direkomendasikan. Lalu apa saja sih keutamaan wanita gemuk menurut Islam? Di video kali ini kita akan membahasnya secara detail untuk kalian semua. Namun sebelum kita bahas apa saja keutamaan dari istri gemuk atau perempuan gemuk menurut pandangan Islam, maka jangan lupa untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga atas dukungan sahabat semua, channel kami ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari. Dan juga bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat untuk umat. Terima kasih, jazakallah. Mungkin di antara sahabat semua bertanya-tanya, apakah memang ada keterangan atau dalil yang mengatakan apabila wanita gemuk itu sangat disukai dalam ajaran Islam? Nah, di video kali ini, di luar dari kontroversi yang mungkin akan terjadi nih, akan tetapi kami membahas keutamaan wanita gemuk sesuai dengan ajaran Islam yang mungkin sekali jarang dibahas dimanapun. Nah, apa saja pembahasannya nih sahabat? Maka berikut merupakan pembahasannya. Kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, keutamaan wanita gemuk, lalu sebab keutamaan wanita gemuk, dan selanjutnya yang ketiga, hadis keutamaan istri gemuk. Nah, berikut merupakan penjelasannya. Keutamaan wanita gemuk. Imam Ahmad bin Hambal lebih memilih wanita yang gemuk sahabat. Imam Ibnul Jauzi menyebutkan di dalam kitab Manaqib Imam Ahmad halaman 406. Demikian pula Az-Zahabi di dalam kitab Syiar Aliman Nubala juz 11 halaman 332 dengan redaksi sebagai berikut. Qala Ya'qub bin Bukhtan amarona Abu Abdillahi an tashriya lahu jariyatan amadhitu ana wafurun. At-Tabarani Abu Abdillah wa qala ya Aba Yusuf yakunu laha lahmun, yang artinya Ya'qub bin Bukhtan berkata, Abu Abdillah Imam Ahmad memerintahkan aku untuk membeli budak wanita. Aku lantas pergi berangkat, tiba-tiba Abu Abdillah menyusul aku sembari berkata, wahai Abu Yusuf, pilihlah budak wanita yang gemuk. Aku Syekh Abu Hayyan Mahmud As-Sarfandi mengatakan, gemuknya wanita menurut orang Arab entah di masa jahiliyah maupun masa Islam adalah termasuk ciri kecantikan wanita dan faktor yang menambah rupawan. Nah, diketahui sahabat, banyak para penyair cinta yang memuji para wanita gemuk dari kalangan wanita yang tampak lemak perut dan badannya. Misalnya saja seperti penyair bernama Al-Asya dan Ibnu Kulthum dan yang lainnya di dalam kumpulan puisi mereka. Dan mereka mencela para wanita yang kurus, kering, ceking, sedikit lemaknya, tipis ototnya, serta menonjol tulangnya. Malahan sahabat, Imam Jalaluddin As-Suyuti menulis risalah tentang keutamaan wanita gemuk yang diberi judul Al-Yawaqit As-Saminah fi Sifatis Saminah, atau yang artinya mutiara berharga tentang sifat gemuk. Nah, versi lain menyebutkan judul kitab beliau adalah Ad-Durah As-Saminah fi Fadli Nikahis Saminah, atau mutiara berharga tentang keutamaan menikahi wanita yang gemuk. Banyak sekali penjelasan dari Imam Jalaluddin As-Suyuti terkait risalahnya tersebut yang menyatakan apabila banyak dari penyair tempo dulu yang memuji dan juga menyukai perempuan-perempuan bertubuh gemoy tersebut sahabat, sehingga tidak salah apabila sampai saat ini banyak pria juga yang suka dengan perempuan bertubuh gemoy. Nah, oleh karena itu sahabat, bukan masuk ke body shaming,
ternyata di dalam agama Islam pun sangat menghargai perempuan. Terutama nih bagi kalian yang bertubuh gemuk, harus pede, harus percaya diri, dikarenakan agama pun memuji kalian. Selanjutnya pembahasan kedua, sebab keutamaan wanita gemuk. Sebab keutamaan wanita gemuk itu banyak, diantaranya yang paling terkenal sahabat adalah gemuk itu menjadi penghangat ketika musim dingin dengan memeluknya, karena daging itu menambah hangat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutnya dengan ungkapan, demikianlah kehidupan kaum Quraisy di musim dingin. Dan sebagian para sahabat menyukai hal tersebut. Demikian pula tabi'in dan para imam yang diridhoi. Imam Ibnu Abi Syaibah mengumpulkan secara tersendiri athar-athar mereka ini di dalam Mus'haf di bawah judul tentang lelaki yang menghangatkan diri dengan memeluk istrinya setelah mandi. Selesai kutipan dari tulisan Syekh Abu Hayyan. Imam At-Tirmidzi ketika mengisyaratkan keberadaan athar-athar ini, beliau berkata, sahabat, huwa qaulu ghairu wahidin min ahlil alam min ashabin nabiyyi wat tabi'in, innar rijal idza tasala fala ba'sa biyastafi bi amra'atihi wa yanamu wa su'al qabla an taksila mar'ah. Wa bihi yaqulu Sufyan Ats-Tsauri wa Syafi'i wa Ihdam Ishaq. Ini merupakan pendapat banyak ahli ilmu dari kalangan para sahabat dan tabi'in, bahwasanya seorang lelaki apabila telah mandi atau jinabah, maka tidak mengapa memeluk istrinya untuk mengangkatkan diri dan tidur bersamanya sebelum istrinya mandi. Pendapat ini dinyatakan pula oleh Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dan Ishaq di dalam kitab Sunan Tirmidzi juz 1 halaman 165. Selanjutnya pembahasan ketiga sahabat, yaitu hadis keutamaan istri gemuk. Nah, mungkin banyak dari sahabat semua yang bertanya nih, apa saja sih hadis-hadis tentang keutamaan perempuan yang gemuk tersebut? Maka berikut adalah penjelasannya. Hadis yang pertama sahabat, datangnya dari Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, rubama iktasala Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma jaa pastadfa bi fadhamamtuhu ila walami iktisal. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, kemudian datang dan menghangatkan diri dengan memeluk aku, lalu aku memeluk beliau dalam kondisi aku belum mandi. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan selanjutnya hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, di dalam hadis tersebut sudah sangat jelas sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendatangi Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha, di mana diketahui beliau mempunyai tubuh yang gemoy, dan beliau pun dipeluk oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ibu Siti Aisyah pun kembali memeluk Rasulullah di dalam kondisi jika dirinya belum mandi. Selanjutnya hadis kedua sahabat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ini la ahabba an asbaqaha ila ghusli faktasilu summa ataku biha hatta adfa summa amri ha fataksilu. Aku suka mendahului istriku mandi. Setelah mandi aku memeluknya untuk mengusir dingin, baru kemudian aku menyuruhnya untuk mandi. Hadis riwayat Abu Razak dalam Musnad dengan sanad sahih. Nah, ini merupakan hal yang dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu an. Jadi beliau ini suka mendahului istrinya untuk mandi. Akan tetapi setelah mandi nih, beliau memeluk istrinya, dan diketahui apabila istrinya bertubuh gemoy sahabat. Selanjutnya di urutan ketiga dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mandi jinabah kemudian mendatangi istrinya dan memeluknya sebelum istrinya mandi. Selanjutnya beliau sholat dan tidak menyentuh air lagi. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah di dalam Musnad juz 1 halaman 97. Selanjutnya hadis keempat dari Ibnu Jurayz menyatakan, su'ila afa ayustadfa arijalu jinaban bi imro'atihi wa hiya kadzalik, qala na'am la ba'sa aysibar rajulul mar'ah marataini fi jinabati wahidah. Atau ditanya tentang lelaki yang mengangkatkan diri dengan memeluk istrinya dalam kondisi junub, istrinya pun demikian. Beliau menjawab, iya, tidak masalah seorang lelaki jamaah istrinya 2 kali dengan 1 janabah. Hadis riwayat Abu Razak dalam Musnad 1064. Selanjutnya hadis di urutan kelima sahabat, yaitu Ummu Darda menyatakan, karena Abu Darda yaktasilu summa yajua walahu korkofatan yastadifu bi.
adalah Abu Darda mandi kemudian datang dengan gigi gemeretak karena dingin, lantas memeluk aku. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, juz 1 97. Selanjutnya di urutan ke-6 nih hadisnya dari Ikrimah. Anau kana layaro'a ba'san ayat tasir rojul minal junabati summa yastadfa bi imro'atihi qobla at-taktasila au taktasila mro'ah qobla arijalu pastadfa bih. Bahwasanya beliau yaitu Ikrimah berpendapat tidak mengapa seorang lelaki mandi jinabah kemudian memeluk istrinya sebelum istrinya mandi, atau istrinya yang mandi lebih dulu kemudian memeluk suaminya untuk menghangatkan diri. Al-Matalibul Aliyah halaman 196. Nah itulah sahabat, sejumlah keterangan tentang keutamaan perempuan gemuk yang ternyata sangat disukai di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan kulitnya yang penuh dengan daging bisa memberikan kehangatan kepada pasangan. Mungkin akan kontradiktif nih dengan masalah ilmu kesehatan dan lain sebagainya, akan tetapi kita tidak boleh memandang sebelah mata dikarenakan memang ada hadisnya sahabat. Semoga video ini bisa menjadi wawasan tentang agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.